Oke, sekarang kita mau bahas tentang bisnis bareng pacar. Siap. Pernah nggak? Pernah dan sedang dialami, Kak. Oh iya. Bisnis apa tuh sekarang? Sekarang yang lagi jalan bareng pacar ini mengolah, sebenarnya kasarannya mengolah ruko. Mengolah ruko, oke. Cuman kalau dikerucutin yang kita kerjain itu ada laundry, ada F&B, makanan. Oke, F&B. Satunya lebih ke rental studio. Kenapa tuh kepikiran untuk bisnis bareng pacar? Waktu itu bermula ketika aku sadar aku ini tipe yang sulit untuk pegang uang. Oh, oke. Ya, sulit untuk mengolah finance. Nah, jadi ketika itu aku percayakan, aku let go untuk pacarku ini tahu tentang keuanganku, tentang Jadi kamu punya uang berapa dia tahu kayak gitu. password kartu dia tahu, masuk uang berapa tahu, keluar untuk apa tahu. Itu ada yang tahu ada yang enggak. Ada yang tahu ada yang enggak. Ada yang tahu ada yang enggak. Itu loh ya. Itu ya, hati-hati ya. Suami-suami hati-hati ya. Iya. Betul. Kalau kita udah benar-benar yakin dia bakal jadi pasangan hidup, menurutku sesuatu yang nggak masalah sih. Sebenarnya minusnya kalau kalian belum srek atau kalian baru-barunya pacaran terus kalian bikin something, kita semua nggak ada yang berharap bakal putus ya. Betul. Pengennya awet, tapi ketika putus, cara gimana baginya? Ngurus bisnis yang udah jadi nih. Kebanyakan kalau yang kasus teman-teman ya, yang pacaran, bikin bisnis bareng terus putus, bisnisnya ikut hilang. Kebanyakan sih gitu sih. Karena mereka akhirnya kan cari win-win solution. Ketika putus, diambil yang cowok, pasti nggak enak juga. Diambil yang cewek, nggak enak juga. Gimana? Akhirnya ya kelarin. Betul. Ditutup, di shutdown, semacam itulah. Buka usaha di bidang yang sama tapi namanya beda. Gitu. Kadang kan gitu juga. Banyaknya gitu. Kadang split, akhirnya jadi saingan. Kayak gitu. Saingan kayak gitu. Pacaran berapa lama baru memutuskan untuk bisnis bareng waktu itu? Sebenarnya nggak ada patokan berapa lama, cuman kebetulan kita di tahun kelima. Wah, tahun kelima? Ya, tahun kelima, terus kebetulan paten lah. kebetulan munculnya kesempatannya juga di tahun itu ya. Cobalah. Tapi tergantung dari kalian lah kayaknya. Selama rule-nya jelas sebenarnya, selama SOP-nya jelas, MOU-nya jelas, sah-sah aja sih mau bisnis sama siapapun. Cuman bisa nggak kalian bagi kehidupan pribadi, kehidupan pacarannya sama kehidupan kerja ini kalian bisa sendiriin nggak? Betul. Kalau bisa sebenarnya nggak masalah, mau nantinya putus, mau seperti apa, ya ini tetap jalan karena ini di luar kota ini gitu. Takutnya kan kebawa gitu. Betul, kalau belum bisa ya sulit banget sih. Kalau keuntungan bisnis bareng itu apa sih? Keuntungan bisnis bareng sebenarnya nih kalau dalam masa pacaran, akhirnya kalian lebih sering ketemu, ya kan? Satu. Bisa keuntungan, bisa kerugian. Bisa keuntungan, bisa kerugian, tergantung kalian memandangnya seperti apa gitu ya. Belajarnya bareng. Betul. Seandainya aku kurang di bagian finance, dia di manajemennya kurang, kita bisa saling belajar, melengkapi kan. Betul. Kalian belajar sama pacar, sama belajar sama orang lain, kan beda. Beda. Intinya gini, kalau kalian belajarnya sama pacar berarti unsur saling mendominasinya kan lebih berkurang. Betul. Kompetisinya berkurang. Betul. Karena kalian majunya maunya bareng-bareng nih. Betul. Sama orang lain kan pasti masih ada sikut-sikutannya, cari posisinya kayak gitu. Jadi keuntungan kedua, kalian belajarnya bareng, lebih enak gitu loh. Belajarnya lebih open. Terus ketiga, kalau kalian ini udah ke arah serius, lumayan dong nabung modal merit lah atau apalah untuk kedepannya udah jelas kan berarti. Karena kalian udah punya modal punya sangu duluan gitu loh. Kalau ini ceritanya kalian mau merit gitu ya, kalian kan berarti udah jelas nih penghasilanmu segini, penghasilanku segini di sini, nanti kita merit nabung segini, lebih tertata. Menurutku kayak suatu kondisi di mana kita tuh bertumbuh bareng, karakternya kita itu develop bareng gitu loh. Betul. Mungkin kalau kalian pacarannya lempeng-lempeng aja, kayak datar, nggak ada something yang spesial, mungkin bisa dicoba bisnis bareng. Bisnis itu kan kadang bisa jatuh, bisa bangkit. Benar. Jadi di saat kalian jatuh itu kalian juga bisa tahu kalau masing-masing ini gimana sih di saat menghadapi masalah. Terus kalau bisnis terancam mau
bangkrut atau gimana, cara ngatasinnya gimana supaya bisa survive, itu kan menurutku sama kayak pernikahan ya. Menurutku ini kayak trialnya gitu loh. Betul, Jadi kayak, itu trialnya. Trial mengolah uang bersama, trial menyelesaikan masalah bersama. betul, kayak gitu. menyelesaikan Jadi kayak- masalah bersama. Problem solvingnya itu kita udah belajar di kerjaan, nanti ketika kita menikah juga kita terbiasa untuk menyelesaikan masalah itu. sudah tahu celahnya lah ya. Mm-mm. Ngobrol sama ini kalau nyelesain masalah gimana. Betul. Tahu. Terus kelebihan kekurangannya si A si B ini gimana? Kalau Ya. si cewek yang lebih bisa manage duit kan berarti nanti kalau menikah ya si cewek aja yang ngurus duit. Betul. Kayak gitu. Betul sekali. Jadi kalau aku sih juga pro ya. Ya. Pro maksudnya mendukung untuk bisnis bareng pacar. Dan bisnis gak harus yang modal gede juga sih. Betul. Kita Apapun lah. mau minuman doang kayak di stand-stand kecil gitu Iya. juga bisa, di depan minimarket juga bisa. Benar. Nggak perlu modal yang gede, cukup dilihat kalau dari yang kecil setia atau enggak kayak gitu kalian Value-nya. menjalaninya. Kalau kalian menjalani setia ya niscaya ya akan berkembang sih bisnis Iya, itu. iya. Kalau kekurangannya apa bisnis bareng? Bisnis bareng ya, kekurangannya Mungkin sering crash ya. sering Belum crash, betul. Sering crash. Yang sulit bukan sering crashnya. Bisnis dengan siapapun kalau kita sama-sama fokus, kalau nggak ada crash malah nggak sehat menurutku ya. Iya sih. Ketika ada crash berarti kalian memantau terus nih. Betul, evaluasi. Evaluasi apa jadinya sering crash dan itu sehat menurut. Mhm. Yang sulit adalah ketika kalian sering crash terus kalian bawa ke dunia pekerjaan. Mhm. Nggak bisa dipisah Pisah, gitu loh. betul. Jadi ketika kalian crash di pekerjaan, kalian harus sadarin dulu, kalian harus mindsetin dulu, keluar dari pekerjaan ini, kembali ke kehidupan ngedit dan lain-lain, itu Betul. harus dikesampingkan dulu. Betul. Karena kalau enggak sampai pulang rumah sendiri-sendiri waktu ngedit kebawa semua kan akhirnya. Wah, tadi aku dibodoh-bodohin. Sakit hati itu nggak boleh. Jadi harus keluar dari pekerjaan pintu kantor ya. Itu harus dikesampingkan dulu. Pun ketika kita punya masalah di hubungannya, keluar dari rumah masing-masing, kita ketemu di tempat kerja itu harus dihilangin dulu. Iya. Terus kedua ini biasanya masalah posisi. Gitu loh. Secara itu pacar kita. Iya. Di depan yang karyawan yang lain ya, ketika dia ada kesalahan, kita nggak mungkin akan memperlakukan hal yang sama Betul, ke betul. karyawan. Betul, Nah, betul. itu kadang kan akan dianggap apa ya bahasanya, akan dianggap buruk sama karyawan. Kayak, Betul. Pilih kasih nih. iya, pilih kasih. Oh iya, itu soal Mentang-mentang. pacarnya. Betul. Mentang-mentang. Mentang-mentang. pacarnya ya. Kalau Kowil ada nggak pengalaman di situ? Atau pernah nggak bisnis bareng pacar? Nggak pernah kebetulan. Oh, betulan nggak pernah ya. Jadi- sama istri sekarang juga belum pernah. Sama istri pun sekarang kita udah menikah kayak 1,5 tahun. Kita belum ada yang bisnis kita handle bareng, belum ada. Jadi kita masing-masing di kerjaan kita sendiri-sendiri sih. Kayak dia kan makeup artist. Oke. Terus aku lebih banyak ke interior sama lantai kayu kayak gitu. Jadi kita sendiri-sendiri. Kenapa nggak istri Kowil makeup artist, Kowil bagian konstruksi rambutnya? Waduh. Jadi hairdo-nya ya. Kan interior nih ada basic tentang konstruksi begitu. Atau Kowil bagian memasarkan. Sebetulnya gini, goalnya apa dulu nih? Nah, kalau misalnya rambut kan, dulu aku pernah sih kayak iseng-iseng aja ya, kayak ngobrol-ngobrol santai. Goalnya kita kalau kerja bareng itu apa sih? Oke. Kalau aku mikir goalnya apa? Kalau dulu mungkin kita mikirnya supaya kita bisa bareng. Oke. Kan si istri make up, terus aku yang bikin rambutnya. Lucu ya ini. Kita kan bisa kerja bareng terus Iya, gitu. iya. Tapi belum tentu. Kadang ada klien itu yang minta hairdo-nya by orang lain. Baik orang lain. Masalah selera soalnya. Betul. Kadang aku pun juga bisa kerja sama makeup artist yang lain. Jadi itu menurutku nggak signifikan. Nggak bisa jadi kayak goal untuk kita kerja bareng. Oke. Paham? Sama kayak misalnya foto lah. Ya. Kamu foto, istri video. Karena nggak Hopefully-nya selalu sih sama. gabung, tapi Betul. belum tentu juga. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau dari hairdo enggak sih. Ya. Tapi mungkin kalau untuk bantu secara bisnis itu aku bantu, tetap kasih saran. Pastilah ya. Pasti ya. Sebagai seorang suami kan ya, pasti ikut pengen istrinya tuh Sukses maju, lah, sukses maju, betul. betul. Berkembang lah at least ya. Iya. Si istri juga pasti kan kayak gitu.
Betul juga. Dia kadang kasih masukan aku juga. Kamu kalau jadi orang itu harusnya kayak gini loh, jangan kayak gitu. Itu kita pastilah kasih saran-saran kayak gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you juga buat Andri udah datang ke sini, meluangkan waktu. Oke, sampai ketemu. Bye.